Shalom, Jemaat GKMI Anugerah yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dengan keluarga kita untuk bersama-sama beribadah di rumah kita masing-masing. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari kita bersama memujikan lagu Bersamamu Bapa. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama kita meyakini bahwasanya pertolongan ibadah kita pada pagi hari ini datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi landasan bagi ibadah kita pada pagi hari ini, terambil dari Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Amin, amin, amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita meyakini dan mengimani bahwa di tengah-tengah berbagai macam situasi yang hari ini cukup menggetarkan dan menakutkan, kita mempercayai bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan. Tuhan yang mengatur, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyediakan, dan Tuhan yang terus menghantarkan hidup kita. Mari dengan penuh keyakinan iman kita mau berkata bahwa tiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyah dan
bersama-sama saya mengajak setiap kita untuk membuka satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Habakuk, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16 sampai dengan 19. Kitab Habakuk, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16 sampai dengan 19. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya menggigilah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan, yang akan datang mendatangi bangsa yang bergerombol menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami berdoa kepadamu. Biarlah Engkau memberikan pengertian kepada kami dari bagian firman Tuhan yang telah kami baca bersama-sama. Firman yang memberikan kekuatan, firman yang memberikan kami pengharapan. Di dalam situasi apapun, Engkau terus menolong dan menyertai kami. Dan Engkau buktikan tak kala Engkau berfirman kepada setiap kami. Kami serahkan Tuhan untuk pemberitaan firman Tuhan pada saat ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau memberkati kami, supaya kami boleh menjadi pendengar dan pelaku firman. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, beberapa waktu terakhir ini ada istilah-istilah yang merisaukan setiap kita. Ada istilah pandemi, ada istilah panic buying, ada juga istilah lockdown. Dan yang terakhir ini ada sebuah istilah yang begitu viral di masyarakat, yaitu social distancing. Khusus untuk istilah yang terakhir ini, Bapak Ibu, adalah sebuah upaya di mana setiap kita mengurangi jumlah aktivitas kita di luar rumah, jumlah di mana kita berinteraksi dengan orang lain, mengurangi kontak tatap muka, demi upaya memotong jalur penyebaran penyakit. Setiap kita tentunya tahu bahwa istilah-istilah ini muncul oleh karena dampak daripada sebaran virus corona yang meneror lebih dari 100 negara di berbagai macam belahan dunia. Setiap hari ada begitu banyak pasien yang terus bertambah. Sementara layanan medis terbatas jumlahnya. Vaksin penangkal belum ditemukan, sehingga banyak korban meninggal setiap harinya. Belum lagi, hari-hari ini kita dijejali dengan begitu banyak narasi hoax yang berseliweran di dunia maya berkaitan dengan virus ini, menambahkan akan ketegangan dan ketakutan. Hari ini kita hidup di tengah-tengah ketidakpastian. Hidup di tengah-tengah ancaman, penderitaan, dan kematian. Ada kekuatan, kekhawatiran yang meneror. Ada rasa takut yang mencengkram setiap kita. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Namun demikian, sebagai orang beriman kita diajak untuk memandang situasi ini berdasarkan terang kebenaran firman Tuhan. Iman Kristen kita ini bukan hanya sekedar serangkaian keyakinan yang kita pegang, yang di dalamnya mengandung keyakinan akan keselamatan jiwa kita secara pribadi, tetapi juga menjadi sebuah lensa untuk menolong kita menafsirkan, memahami
segala sesuatu yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Dan hari ini, hambanya, Nabi Habakuk, mengajak kita untuk melihat situasi yang terjadi ini, dan pada akhirnya kita bersama-sama berani berkata dengan penuh keyakinan, dengan tenang, kunantikan hari kesusahan. Mungkin kita bertanya, apakah bisa? Apakah mungkin? Yang benar saja. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Nabi Habakuk hidup di zaman di mana bangsa Israel pun juga sedang menghadapi kesusahan hidup. Bahkan lebih tepatnya kalau boleh saya katakan mereka sedang mengalami krisis kehidupan. Setidaknya ada kondisi-kondisi yang menyebabkan hal ini terjadi. Yang pertama adalah begitu banyaknya kejahatan orang fasik yang merajalela, ditambah lagi penindasan oleh bangsa lain. Bapak Ibu, Habakuk hidup di zaman di mana kejahatan, kefasikan, kehidupan amoral dipertontonkan setiap harinya oleh umat Tuhan. Melihat kenyataan ini, Habakuk bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan seolah-olah berdiam diri tak kala kejahatan itu merajalela? Mengapa orang fasik bertambah makin banyak? Dan jawaban Allah atas pertanyaan ini sangat mengagetkan. Sebab ternyata Allah justru memakai bangsa Kasdim untuk menghukum umatnya yang berbuat jahat. Habakuk heran. Lalu kemudian dia kembali bertanya kepada Allah, mengapa Allah memakai bangsa yang jahat ini untuk menghukum umatnya? Kejahatan bangsa Kasdim sendiri dijelaskan di dalam Habakuk. Pasal pertama ayat yang ke-15 sampai 17. Tentu saja apa yang dilakukan oleh Allah ini membuat nyesek. Sebab mengapa Allah memakai bangsa Kasdim yang notabene, bangsa yang tidak mengenal Allah, bangsa yang jahat untuk menghancur leburkan sendi-sendi kehidupan umat Allah. Di mana kasih? Di mana keadilan Allah dalam situasi seperti ini? Kefasikan dan penindasan bangsa Israel lain membawa umat Tuhan berada di dalam kesusahan besar, bahkan krisis kehidupan. Yang kedua, Bapak Ibu, Habakuk hidup di zaman di mana terjadi krisis pangan. Kesusahan makin bertambah tak kala pohon ara tidak lagi berbunga, pohon anggur tidak lagi berbuah, dan hasil pohon zaitun mengecewakan. Habakuk menguraikan bahwa ladang yang selama ini menjadi tempat untuk mendatangkan penghasilan, tempat bagi tumpuan penghidupan, tidak lagi menghasilkan. Sementara pada saat yang sama, kambing domba, lembu sapi, yang merupakan ternak dan biasanya merupakan harta kekayaan, terhalau dari kurungan. Dengan kata lain, umat sedang mengalami masa paceklik yang akut. Sementara pada saat yang sama mereka tidak punya simpanan. Mereka tidak punya lagi tabungan. Bisa dibayangkan, setiap hari ada kebutuhan yang harus terpenuhi. Sementara pada saat yang sama, mereka tidak punya apa-apa untuk memenuhinya. Sungguh betapa susahnya hidup Habakuk dan umat Tuhan saat itu. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, berbagai kondisi di atas ingin menggambarkan betapa susahnya kehidupan yang dialami oleh Habakuk. Penderitaan dan ancaman kematian begitu dekat dengan kehidupannya. Gambaran dan kesusahan, ancaman ini juga hari ini sedang bersama-sama dialami oleh dunia, tak terkecuali kita sebagai umat Tuhan. Pandemi virus corona perlahan-lahan menggerogoti sendi-sendi kehidupan kita bersama.
jelas terjadi perlambatan ekonomi. Ekonomi melambat dan semuanya ada di depan mata. Terjadi juga pembatasan pelayanan publik. Bahkan lockdown sudah dilakukan di berbagai macam negara. Dan kita bisa bayangkan bagaimana dampaknya, apa yang akan terjadi setelahnya. Kita juga melihat bahwa interaksi sosial makin minim. Karena yang namanya dekat itu tidak lagi hangat. Tetapi yang ada justru dekat itu bisa menularkan wabah penyakit. Social distancing diberlakukan. Orang tidak bisa lagi menikmati keakraban karena tatap muka. Kita harus menjaga jarak, sebab itu adalah pilihan terbaik, meskipun hati kita nyesek dibuatnya. Bukan hanya itu, bayangan krisis politik dan krisis sosial dapat terjadi kapan saja, manakala ada kelompok-kelompok yang dengan sengaja memperkeruh suasana demi kepentingan kelompok mereka. Dan mungkin masih banyak lagi ancaman, dan mungkin masih banyak lagi kesusahan-kesusahan yang muncul oleh karena pandemi daripada virus ini. Dalam keadaan demikian dapat saja kita bertanya sebagaimana pertanyaan Habakuk kepada Allah. Berapa lama lagi ya Tuhan aku harus berteriak? Mengapa Engkau memperlihatkan? Yang ini menunjukkan betapa keresahan, betapa kegalauan itu sungguh-sungguh kita alami oleh karena ancaman dan kesusahan yang terjadi saat ini. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, Habakuk menyadari bahwa hidupnya dan umat Tuhan sedang menghadapi kesusahan. Namun demikian, kesusahan tidak boleh hanya terus diratapi dan disesali, tetapi kesusahan itu harus dijalani dengan keyakinan iman. Di akhir tulisannya, dengan lembut ia berkata, dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan. Kalau di awal tulisannya ia bertanya, berapa lama lagi dan mengapa? Kini ia menutup tulisannya dengan perkataan, sekalipun hasil pohon zaitun mengecewakan, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan yang menyelamatkanku. Bapak Ibu, ini adalah keyakinan iman seorang Habakuk. Tak kala dia memandang situasi yang terjadi di sekitarnya. Pertanyaannya, mengapa Habakuk bisa seyakin itu, Bapak Ibu? Alasannya adalah yang pertama, karena Habakuk selalu mengingat segala kebaikan Tuhan. Habakuk mencoba untuk mengumpulkan semua kenangan, semua memori tentang kisah kasih, pekerjaan dan penyelamatan Allah yang pernah dia dengar. Pasal 3 ayatnya yang kedua sampai 15. Ayat-ayat ini sepenuhnya merujuk kepada peristiwa keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir di bawah kepemimpinan Musa yang kemudian dilanjutkan oleh Yosua. Kehidupan umat kalau sampai hari ini ada, semuanya itu oleh karena Allah yang berjalan maju untuk menyelamatkan setiap mereka. Allah yang memulai, Allah yang terus bekerja, Allah yang mengontrol, Allah yang setia, Allah yang dapat diandalkan. Dan itulah kebaikan-kebaikan Allah yang direnungkan dan diresapi oleh Habakuk. Ketika merenungkan kisah-kisah ini, hatinya gemetar karena takjub. Sehingga dia kembali kepada imannya yang tulus, kepada Allah yang telah menunjukkan pekerjaannya yang ajaib atas umatnya. Dan disinilah dia menyatakan iman kepercayaannya kepada Allah. Bahwa kebaikan Allah melampaui kesusahan-kesusahan yang harus dihadapi. Yang kedua, Bapak Ibu, Habakuk
menjadikan Allah sebagai sumber kekuatan. Kesusahan hidup yang dialami oleh Habakuk justru menjadi titik di mana ia menemukan bahwa sumber kebahagiaan yang sejati bukanlah keberhasilan usaha atau pekerjaan, juga bukan karena cukupnya makanan atau minuman, tetapi sumber sukacita dan kegembiraan adalah kepuasan di dalam Allah Sang Penyelamat. Ini berarti bahwa meskipun kehidupan dan kondisi sosial ekonomi sangat tidak menggembirakan, Habakuk meyakini bahwa dia masih memiliki Allah yang selalu memperhatikan umatnya. Allah yang memperhatikan umatnya, itulah yang menjadi kekuatannya. Secara praktis, Habakuk dikuatkan oleh iman dan kehidupannya untuk menjalani kehidupan yang sulit. Dia mengalami Allah yang menguatkannya, sehingga dia tetap kuat, sehingga dia tetap gesit untuk menjalani hidup, bahkan untuk melayani Allah. Kesusahan hidup yang dijalaninya dengan kekuatan daripada Allah, memberikan dia semangat untuk terus giat melayani. Bagaimana dengan kita? Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini dengan sebaran virus corona yang mula-mula terjadi di kota Wuhan, Cina, dan sekarang menyebar ke seluruh dunia termasuk negara kita Indonesia, membuat suasana kehidupan manusia diperhadapkan pada suasana yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Bahwa yang namanya kesusahan, yang namanya penderitaan, dan kematian itu begitu dekat sekaligus menakutkan. Tak heran ada begitu banyak orang yang akhirnya mengalami kebingungan, kepanikan, dan ketakutan. Namun demikian melalui kisah Habakuk ini, Allah mendidik kita untuk terus-menerus berpegang kepada Allah melalui firman-Nya. Firman yang meyakinkan kita untuk berani berkata dengan tenang, akan kunantikan hari kesusahan. Mengapa? Sebab kebaikan Allah itu nyata melalui putranya, Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah penyelamat dan jaminan hidup kita. Tanpa meremehkan besarnya kesusahan dan ancaman kematian oleh karena wabah virus corona ini, bukankah Yesus telah menyelesaikan persoalan terbesar yang dihadapi oleh manusia, yaitu dosa dan kematian? Yesus telah memberikan jaminan yang sangat pasti bagi persoalan-persoalan terbesar yang dihadapi oleh manusia, apalagi untuk kesusahan dan ancaman yang terjadi oleh karena sebaran virus ini. Saya mengajak setiap kita untuk menengok kembali ke masa lalu, khususnya atas pekerjaan yang Allah lakukan di atas kayu salib. Salib mengingatkan kita bahwa di sana ada Allah yang setia. Allah yang tidak pernah tinggal diam, yang membiarkan umatnya di dalam kesengsaraan oleh karena segala dosa. Allah yang datang untuk membebaskan. Kiranya keyakinan ini membuat kita dapat tenang menjalani segala sesuatu di tengah-tengah berbagai macam penderitaan, kesusahan, dan ancaman kematian yang ada di sekitar kita. Allah menyatakan kebaikannya melalui putranya Yesus Kristus. Dan itu kiranya membuat kita tenang. Yang kedua, kita dapat dengan tenang menjalani semuanya itu. Oleh karena kita tahu, Yesus adalah sumber kekuatan kita. Dengan mewabahnya virus corona dan teror yang diakibatkan olehnya,
mengajarkan kepada setiap kita bahwa yang namanya faktor ekonomi, yang namanya kebanggaan militer, yang namanya kemajuan teknologi, itu ternyata bukanlah kekuatan manusia sesungguhnya. Ataupun juga tak kala kita berpikir bahwa virus ini begitu ganas, kita berpikir virus ini yang akan pegang kendali atas kehidupan umat manusia. Namun sekali lagi saya katakan, bukan. Bukan dia. Dengan iman kita harus meyakini bahwa Tuhan Yesuslah yang pegang kendali. Tuhan Yesuslah yang memegang kontrol. Kesusahan, penderitaan, dan ancaman kematian memang mungkin ada di depan kita, ada di depan mata kita. Tetapi Yesuslah yang berdaulat, Yesuslah yang mengontrol semuanya. Melalui firman dan rohnya, itulah kekuatan kita. Kekuatan untuk menapaki kehidupan, pekerjaan, dan pelayanan kita. Dan kalau Tuhan sudah memberikan kekuatan bagi setiap kita, maka saya mengajak setiap kita untuk tetap tenang. Jangan panik. Berdoa, dan tetaplah berdoa. Memohon pertolongan dan pemulihan dari Kristus agar dinyatakan di tengah-tengah kesulitan yang hari ini bersama-sama sedang kita hadapi. Mari di dalam doa kita mengingat mereka yang berjerih lelah menangani keganasan virus ini agar Kristus juga menjaga dan juga melindungi setiap mereka. Mari kita juga menjaga diri kita pribadi lepas pribadi. Tentunya dengan hikmat daripada Tuhan. Hari ini kita mungkin harus menjaga jarak dan meminimalkan kontak. Kita mengambil waktu untuk tidak bersua sementara waktu. Bukan berarti kita kurang iman dan kurang keyakinan. Tetapi inilah hikmat yang Tuhan berikan supaya sebaran virus ini dapat diputuskan. Ingat Bapak Ibu, jangan mencobai diri sendiri dan jangan pula mencobai Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberikan hikmat bagi kita, mari kita mengambil ini sebagai sebuah keputusan yang terbaik. Meskipun untuk sementara waktu kita menjaga jarak dan meminimalkan kontak, toh pada akhirnya kita bisa tetap saling mendoakan, memperhatikan, dan melayani. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita sedang diperhadapkan pada kesusahan yang besar, penderitaan dan ancaman kematian oleh karena mewabahnya virus corona. Namun dengan iman yang teguh kita akan berkata, dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan. Sebab kebaikan Tuhan Yesus itu nyata dalam hidup kita. Dan hanya Dia saja yang menjadi sumber kekuatan kita. Doa saya, kiranya Tuhan Yesus senantiasa melindungi, menjaga, dan memberkati jemaat sekalian. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Kepadamu ya Tuhan, kami memohon akan anugerah dan belas kasihan-Mu. Di tengah-tengah berbagai macam situasi yang saat ini sedang terjadi, kami mendekat kepadamu, memohon kekuatan, memohon pertolongan dan memohon perlindungan. Ya Tuhan, kami bersama-sama bersyukur kalau pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk beribadah bersama-sama dengan anggota keluarga kami di rumah kami masing-masing. Untuk sementara kami terpisah, tidak bisa beribadah bersama-sama di gereja. Tetapi kami meyakini dan mengamini bahwa kalaupun Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk bersama-sama beribadah dengan keluarga di rumah kami masing-masing, anugerah, berkat, dan rahmat Tuhan yang sama juga boleh Engkau limpahkan bagi kehidupan setiap kami. Kami mengucap syukur untuk kesempatan ini ya Tuhan. Kami berdoa biarlah melalui momen ini Tuhan, kami juga menjadi jemaat Tuhan yang makin khusyuk
untuk kami beribadah dan menyembah Tuhan. Kami juga bersama-sama berdoa, mengingat untuk jemaat-jemaat kami yang sedang bergumul di tengah-tengah segala kelemahan tubuh mereka, oleh karena sakit penyakit yang mereka alami dan mereka derita. Kami berdoa untuk Ibu Erlin yang sedang dirawat oleh karena sakit. Biarlah Engkau akan menjamah anakmu ini Tuhan, memberikan kekuatan dan penghiburan, memberikan kesembuhan bagi saudara kekasih kami ini. Kami juga bersama-sama berdoa bagi mereka yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan. Kami teringat untuk Ibu Inka dan saudara Stephen. Kami berdoa menyerahkan juga untuk Ibu Septi. Dan juga saudara-saudari kami yang lain yang sedang bergumul di tengah-tengah kelemahan tubuh mereka. Biarlah Tuhan boleh makin menyempurnakan kesembuhan mereka. Dan pada akhirnya mereka boleh bersama-sama nantinya beribadah bersama-sama dengan kami. Ya Tuhan, kami juga tetap terus berdoa kepadamu. Kami mohon perlindungan dan juga kami mohon penyertaan-Mu. Secara khusus tak kala kami bekerja di rumah, tak kala kami bekerja di kantor, ataupun tak kala kami di lapangan. Kami sungguh membutuhkan proteksi daripada Tuhan. Kami juga sungguh-sungguh membutuhkan perlindungan daripada Tuhan. Khususnya tak kala ada begitu banyak hal-hal yang berkaitan dengan virus corona yang sungguh menakutkan dan mengkhawatirkan. Biarlah kepadamu Allah pelindung kami mempercayakan hidup kami. Kami berdoa, biarlah Engkau menyertai setiap keluar masuk kami. Kau memagari kami dengan kasih setiamu dan anugerahmu, perlindungan yang sempurna daripada Engkau. Saat ini juga kami juga bersama-sama berdoa ya Tuhan, mengingat untuk bangsa dan negara kami. Tengah-tengah berbagai macam situasi oleh karena sebaran virus corona yang begitu menakutkan dan mencengkram, kami serahkan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami memohon belas kasihan-Mu. Kami mohon pemulihan daripada-Mu. Kami mohon kesembuhan, supaya bangsa kami boleh dibebaskan dari wabah virus corona. Demikian juga di negara-negara lain, di berbagai macam belahan dunia yang lain, yang juga sedang mengalami pergumulan yang sama. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Kami mohon kesembuhan daripada Tuhan. Kami teringat untuk para petugas medis mereka yang berjibaku untuk menangani akan setiap mereka yang menjadi korban. Biarlah Engkau juga terus memberikan mereka perlindungan, memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka pertolongan ya Tuhan. Supaya mereka dapat merawat, supaya mereka dapat menolong setiap pasien yang sedang sakit oleh karena wabah virus ini. Biarlah Engkau juga senantiasa melindungi setiap mereka, keluarga mereka ya Tuhan. Tuhan, kami juga tetap terus mengingat untuk pemerintahan kami. Ada beban berat yang harus mereka pikul oleh karena persoalan ini. Biarlah Engkau tetap terus memberikan kekuatan dan pengharapan. Memberikan mereka hikmat untuk dapat memberikan kebijakan-kebijakan yang tepat, kebijakan-kebijakan yang terbaik supaya wabah daripada virus corona ini dapat diminimalkan sedemikian rupa. Kami terus berdoa ya Bapak, untuk berbagai macam sendi-sendi kehidupan yang berpengaruh oleh karena mewabahnya virus ini. Kami terus berdoa, biarlah Engkau Allah yang penuh dengan belas kasihan ini, mengasihani bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi para pemimpin kami Tuhan, biarlah Engkau terus menolong setiap mereka. Bapa yang di dalam surga yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Di tengah-tengah situasi yang menakutkan dan mencengkeram ini, kami berdoa kepadamu. Kami berdoa biarlah pintu-pintu pemberitaan Injil boleh dibukakan. Injil boleh diberitakan untuk memberikan kekuatan dan pengharapan. Untuk memberikan keselamatan bagi mereka, supaya mereka boleh mengenal Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, yang memberikan akan jaminan dan kepastian akan keselamatan bagi setiap mereka yang percaya kepadamu. Kami berdoa bagi setiap kami. Biarlah tugas ini terus kami emban dengan sukacita. Kami menghadirkan shalom di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang sedang bergumul, yang sedang berjuang, yang sedang mengalami kesusahan. Ya Tuhan, inilah doa kami. Inilah permohonan kami. Permohonan yang terbatas tetapi kami naikkan di hadapan-Mu Allah yang tidak terbatas. Allah yang sanggup bekerja.
Allah yang mengontrol akan sejarah kehidupan manusia. Dan kepada Allah yang demikian kami mempercayakan seluruh kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan kembali menghibur dan menguatkan kita. Bahwa di tengah-tengah berbagai macam persoalan yang harus kita tanggung dan kita hadapi saat ini, Dia adalah Allah yang selalu bersama dengan kita. Allah yang di dalam setiap musim kehidupan akan terus menyertai, menuntun, dan menguatkan setiap kita. Mari bersama kita responi akan firman Tuhan ini dengan kembali memujikan akan bersamamu sebagai tekad dan keyakinan iman kita di hadapan Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama mengakhiri akan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari bersama kita mengarahkan hati kita dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari saat ini sampai Kristus datang yang kedua kali. Amin.